Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah tsumma amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Fokus Fajri wilayah Tangerang, rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak terhitung banyaknya, terutama nikmat yang paling kita syukuri adalah nikmat kita jadikan sebagai seorang muslim. Alhamdulillah. Demikian nikmat hidayah, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, demikian nikmat kawan-kawan yang soleh. Alhamdulillah, kita memiliki kawan-kawan yang soleh yang senantiasa mengingatkan kita pada kebaikan, ya, dan mencegah kita dari perbuatan yang buruk. Ini luar biasa sekali. Ketika kita berada di komunitas seperti itu, maka pertahankan, karena umur kita ini terbatas, ya. Sementara untuk mendapatkan kawan-kawan yang soleh ini itu sulit, ya. Apalagi kawan-kawan soleh yang mau bersabar dengan kita. Kelak mereka akan memberikan syafaat di akhirat kelaknya. Ketika mungkin saja salah seorang di antara kita, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi, ya. Artinya mungkin saja ada di antara mereka yang masuk neraka misalnya. Lalu kawan yang soleh tersebut ditanya, mana kawanmu yang dulu suka bersama-sama ya ngaji dan sebagainya. Nah, kalau tidak ada di surga berarti di mana, Pak? Di neraka, Pak, ya? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar dia menarik kawannya tersebut dari neraka menuju surga. Ini syafaat, ya. Syafaat kawan-kawan yang saleh, maka pertahankan. Alhamdulillah. Demikian nikmat lain yang sangat banyak sekali, sehingga alhamdulillah di pagi hari yang berbagi ini kayak kurang nyaman kayak mic-nya. Ganti ini. Ini bisa, Pak. Sehingga alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, majelis ilmu yang mulia ini, dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu berthalabul ilmi atau menambah wawasan ilmu syar'i kita. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita, berikan hidayahnya kepada kita, sehingga di majelis ilmu ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang berkah, yang semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada panutan Nabi Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka sampai hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, sehat semuanya, Pak? Semangat, Pak? Ini ada godaan terbesar di jam sekarang, ya.
bagi penikmat bola ini luar biasa gunanya. Ada pertandingan yang spektakuler katanya, sehingga mungkin sebagian orang atau sebagian besar orang sedang berada nonton ya di rumahnya. Namun luar biasa ketika ada godaan seperti itu dan kita memilih untuk bermajelis ilmu ini, tentu jauh sekali ya, jauh sekali keutamaan yang akan kita dapatkan dibanding orang-orang yang hanya duduk-duduk ya untuk sekedar menonton bola. Tadi sudah disebutkan beberapa keutamaan dari bermajelis ilmu itu sendiri. Nah, kaum muslimin rahimahumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang hadis-hadis Nabi SAW yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hadis yang ke-35, khamsah wa thalathun. Hadis ke-35 yang ada di dalam kitab Arba'in yang berisi berapa kemarin jumlah hadis yang ada di dalam kitab Arba'in? Berapa semuanya? 42 ya. Makanya dikatakan arba'un. Kalau bahasa kita istilahnya 40-an. Tapi arba'un di sini bukan 40 pas ya. Karena realitanya dalam kitab tersebut ada 42 hadis ya. Ini kalau kita memiliki waktu luang dan memiliki kesemangatan, maka berusaha untuk menghafal ya, menghafal hadis di sini. Insyaallah ada beberapa hadis yang ringan ya, seperti latak dan sebagainya, ringan-ringan. Ada juga hadis yang cukup panjang ya, yang membutuhkan keseriusan bagi kita untuk menghafalnya. Hadis Jibril ya, hadis yang kedua kalau tidak salah ini cukup panjang sekali. Tapi hadis ke-35, hadis ini sering diberi tema atau judul supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, karena ada petikan dalam hadis tersebut kalimat seperti ini. Jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah jadi apa? Muslim yang bersaudara. Seperti itu. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namanya ini sudah masyhur, artinya ini kan kunyah ya. Ini sebutan untuk beliau Abu Hurairah. Karena satu hal yang menjadi kebiasaan orang-orang Arab dahulu ya, sering memberikan kunyah atau nama panggilan. Kalau laki-laki apa? Abu ya, kalau perempuan apa? Ummu. Abu Hurairah, Abu Umar, Abu Ali, Abu Jabal, itu banyak. Saya sudah menjelaskan mungkin berulang-ulang di tempat ini. Sedangkan perempuan Ummu Abdillah, Ummu Umar, Ummu Ali dan seterusnya. Nah, jadi itu bukan nama asli. Karena nama aslinya siapa Pak? Saya sering mengulang-ulang di sini. Ada yang masih ingat? Nama asli Abu Hurairah siapa Pak? Abdurrahman bin Sakhar ya. Abdurrahman bin Sakhar, ini nama asli dari Abu Hurairah. Di mana beliau adalah seorang sahabat mulia yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara jajaran sahabat yang banyak tersebut, ada di antara mereka para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, posisi pertama siapa? Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah meriwayatkan 5.374 hadis kalau tidak salah. Ini urutan pertama. Artinya hafalan beliau itu luar biasa kan? Karena orang-orang dulu itu mereka sangat mengandalkan apa? Hafalan. Ya, kalau di zaman sekarang kan ngandelin AI kan, ngandelin apa? Misalnya internet. Jadi dikit-dikit kalau ada apa, lihat internet, lihat AI, lihat ini, lihat itu. Kalau dulu ngandelin hafalan, sehingga hafalan mereka kokoh. Ya, maka itu berpengaruh kepada pemahaman mereka yang sangat bagus sekali dalam Islam. Nah, kalau kita di zaman sekarang yang mungkin untuk menghafal
rada-rada mampu ya. Rada-rada ya dia merasa malas, melelahkan sebagainya. Padahal ini adalah sesuatu yang menjadi keistimewaan ya. Ketika seorang sering menghafal ya, maka otaknya ini akan berjalan ya, gak akan mandek, gak akan mudah bengong ya, gak akan mudah ngelamun seperti itu. Akan berjalan terus. Para penghafal Quran itu insya Allah ya, mereka luar biasa sedang. Sayyidul Muslimin rahimahullah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca terlebih dahulu matan hadis ini ya. Karena ini hadis cukup panjang kan. Sehingga penjelasan nanti pun akan lumayan yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu." Jangan kalian saling apa? Hasad, saling mendengki, saling iri hati. Wala tanajashu, dan jangan kalian saling tanajus, ya, saling bernajas. Nanti akan kita jelaskan apa arti najas, ya. Wala tabaghu, dan jangan kalian saling membenci. Ini hal-hal yang dilarang semuanya. Wala tadabaru, dan jangan saling apa? Membelakangi. Tidak mau melihat kawannya, saling membelakangi, tidak mau membalas ucapan salamnya sebagaimana yang kita jelaskan. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd, dan jangan salah seorang di antara kalian menjual ya sesuatu di atas penjualan saudaranya. Kita akan jelaskan nanti. Wa kunu ibadallahi ikhwan. Dan jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah, jadilah ikhwan. Semuanya bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Karena seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. La yadrimu, tidak akan apa? Mentolimi, ya, tidak mentolimi. Wala yahduru, dan juga tidak menelantarkannya. Wala yakdzibu, tidak mendustakannya atau tidak berdusta kepadanya. Wala yakiru, dan tidak menghinakannya. Ini luar biasa. Kalau semua ini apa namanya? Diamalkan, tidak menzalimi, tidak meremehkan, tidak mendustakan, tidak menghinakan, ya, ini luar biasa. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Ini masih matan ya, kata Nabi. Takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadri salasa marrah. Beliau memberikan isyarat ke dadanya sebanyak apa? 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ya, takwa itu di sini, di dalam hati. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahu muslim. Cukuplah seseorang dikatakan itu ketika dia suka meremehkan atau menghinakan saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi 'ala muslimi haram. Setiap muslim atas muslim lainnya haram. Apa yang haram? Darahnya haram ditumpahkan. Wa maluhu, hartanya haram untuk dirampas. Wa irduhu, dan juga haram kehormatannya untuk apa? Dicemarkan. Ini hadis sahih ya, riwayat Imam Muslim. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Baghawi meriwayatkan hadis ini. Jadi jelas hadis ini adalah hadis yang sahih, tidak diragukan kesahihan. Kaum muslimin rahimahullah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan ya, karena kalimat-kalimat yang ada dalam hadis ini membutuhkan pembahasan yang cukup panjang ya, supaya kita bisa mengambil faedah atau manfaat dari hadis tersebut. Yang pertama, kaum muslimin rahimahullah,
Dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tahasadu, jangan kalian saling apa tadi? Hasad, dengki, iri hati. Ya kalau bahasa sekarang itu apa? SMS, susah melihat orang apa? Senang melihat orang susah. Ini orang dengki, gak tenang hidupnya. Ketika melihat orang lain sedang dalam kesenangan, kebahagiaan, kesenangan. Ya, ini. Jadi maksud dengan hasad di sini adalah apa? Berharap hilangnya kenikmatan yang ada pada saudara tersebut. Ya, jangan senang dia tetangganya punya mobil baru misalnya, langsung udah bulan, gak nafsu makan, gak enak badan, karena melihat apa? Orang lain mendapatkan kenikmatan. Nah, itu dikatakan bahwa rasa iri, rasa dengki pada manusia ini sebetulnya ada pada jiwa seseorang. Ya, setiap orang itu pasti ya tidak ingin ada orang yang memukulnya. Ini satu hal yang pasti dalam diri kita. Cuma dalam menyikapinya ada 3 kelompok besar. Ya, ada 3 kelompok dalam menyikapi sifat hasad dalam diri. Yang pertama adalah tipe atau kelompok yang dikatakan yang dengki, yang iri, dan disertai tindakan. Ya, dia tidak senang ketika ada orang lain yang mendapatkan kenikmatan, ya, berupa harta, jabatan, atau apa, ya. Ini kadang kedengkian ini biasanya yang satu level atau satu profesi, ya. Pedagang biasanya ini sama pedagang, jarang pedagang ini sama apa misalnya yang lain, misalnya pekerjaan lain, ya. Jarang. Nah, jadi kelompok pertama ini dengki yang disertai dengan tindakan. Dia menyimpan rasa benci dan diaplikasikan dalam bentuk tindakan, baik perkataan maupun perbuatan yang menandakan dia benci kepada orang yang didengkinya tersebut. Nah, di sini pun ada 2 bentuk, ada 2 tipe, ya, kelompok pertama ini, yang benci yang disertai dengan apa tadi? Tindakan, baik ucapan maupun perbuatan. Yang pertama, yang berusaha menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain yang didengkinya tersebut dengan disertai perbuatan zalim tadi dan berharap nikmat tersebut pindah kepadanya. Ya, jadi selain dia melakukan kezaliman dengan ucapan atau perbuatan, dia berharap kenikmatan yang ada pada saudara tersebut pindah kepadanya. Ini ya, ini tipe-tipe perusak semua nih, kedengkian yang merusak, ya. Jadi sudah menzalimi, lalu berharap kenikmatan tersebut pindah kepada dirinya. Ini banyak sekali terjadi di dunia kerja, ya. Ketika ada temannya misalkan tiba-tiba naik jabatan, ya, ada promosi jabatan. Nah, dia ini dengki. Dia ingin mendapatkan jabatan tersebut seperti saudara tadi. Akhirnya dia menyebarkan gosip, ya, tentang kawan itu bahwa si bulan misalkan menggunakan kurikulum, ya, dapat jabatan tersebut, si bulan membuat curang, si bulan membuat ini, ya, atau dengan perbuatan itu, ya, misalkan dizalimi, ditindas, ya, supaya dia keluar dari perusahaan tersebut, misalkan. Nah, ini, dan berharap bahwa pekerjaan atau jabatan si fulan tadi pindah kepada dirinya. Nah, ini kelompok atau jenis yang pertama dari kelompok pertama tadi. Jenis yang kedua dari kelompok pertama tadi, yang berusaha menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang yang didengkinya dengan perbuatan kezaliman yang dilakukan kepadanya tanpa menginginkan kenikmatan tersebut berpindah kepadanya. Jadi di awalnya memang dasarnya dia adalah tipe pembenci, ya,
Jadi benci kalau ada kawannya itu yang sukses, ya. Pokoknya mau dia dapat kenikmatan tersebut kepadanya atau dapat manfaat untuknya atau tidak, tenang, dia akan berusaha untuk menzalimi, ya, orang tersebut supaya tidak sukses, ya, tidak bahagia atau yang lainnya. Ini dibedakan. Jadi bedanya yang pertama tadi apa? Yang pertama menginginkan nikmat tersebut pindah kepadanya. Tipe yang kedua apa? Pokoknya harus hancur, ya, harus hancur. Nah, ini menghalalkan segala cara. Jadi berusaha menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain tanpa berharap ya nikmat tersebut pindah kepadanya. Misalkan seorang yang sudah memiliki kekayaan, pebisnis sukses, dia sudah punya segalanya, misalkan berupa harta benda. Tiba-tiba muncul ada seorang tetangganya atau kawannya yang mulai naik daun, yang mulai sukses usaha, aja gak senang. Ada orang yang sama-sama sukses, ya padahal dia nggak butuh dengan harta kawannya atau jabatan kawan, nggak butuh. Akhirnya dia berusaha menggosipi, ya, menghibah, memfitnah, dan sebagainya, mengadu domba, ya. Akhirnya apa? Kawannya tersebut bangkrut dan dia merasa senang dengan hal tersebut. Tanpa berharap. Nah, ini hati-hati, ya. Banyak tipe-tipe seperti itu. Nah, ini adalah jenis hasad yang paling buruk. Jenis hasad yang dilakukan oleh siapa? Iblis kepada Nabi Adam alaihissalam ketika dia merasa dengki, merasa iri, merasa hasad. Ketika Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah, bahkan para malaikat diperintahkan untuk apa? Sujud pada dengki. Maka dia pun berbuat makar. Bagaimana caranya agar Adam ini dikeluarkan dari surga? Ya, kedengkiannya sudah mengakar. Jadi tipe-tipenya apa? Perusak. Sudah didasari kebencian yang sangat kepada orang yang didengkinya tersebut. Bahkan sifat dengki seperti ini adalah karakteristik yang melekat pada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pada asalnya mereka sangat dengki kepada umat Islam. Ya, makanya mereka berusaha bagaimana Islam ini hancur. Bagaimana Islam ini kalau tidak hancur pun pemeluknya tidak mengenal ajaran Islam. Ya, banyak kan orang-orang yang mengaku Muslim tapi tidak tahu ajaran Islam. Orang Muslim banyak yang meninggalkan sholat. Ya, terus saya senang orang-orang yang itu. Ketika orang-orang Islam meninggalkan ajaran agama, jadi kedengkian mereka sudah mengakar kuat dalam diri mereka. Nah, kenapa demikian? Kenapa orang-orang Yahudi sangat dengki kepada umat Islam? Ada tahu alasannya? Ini disebutkan di banyak ayat, ya. Karena kenabian, kerasulan terakhir yang dulu mereka idam-idamkan akan muncul di kalangan Bani Israil, yang sering disebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang kemunculan Rasul terakhir tersebut, ternyata malah muncul dari Bani siapa? Ismail, ya. Ada Bani Israel, ada Bani Ismail. Bani Israel anak cucu keturunan Israel. Siapa Israel di sini? Nabi Yakub alaihissalam. Jadi nama lain Nabi Yakub siapa? Israel. Jadi anak cucu keturunan Israel siapa? Anak cucu Nabi Yakub namanya Bani Israel. Ya, anak cucu keturunan Nabi Yakub. Seperti itu, ya. Nabi Yakub berasal, ya, dari Nabi siapa? Ayahnya siapa? Ada Ismail, ada Ishak. Nah, Ishak punya anak Yakub. Berarti dari keturunan Nabi Ishak. Nah, ada dari keturunan Nabi Ismail. Dari keturunan Nabi Yakub ini muncul ribuan nabi. Para nabi dari kalangan Bani Israel, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, ini dari kalangan Bani Israel. Yang dari kalangan Bani Ismail berapa nabi? Tidak ada selain Nabi terakhir, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kebiasaannya
munculnya dari kalangan mereka, tiba-tiba nabi yang diharapkan muncul sebagai nabi terakhir, rasul terakhir, malah dari kalangan Bani Ismail. Muncullah di sana rasa hasad. Kenapa bukan dari kalangan kami? Ya, nabi tersebut bukan dari kalangan kami. Di sanalah awal mula munculnya hasad pada orang-orang Yahudi, yang Bani Israel tersebut. Jadi kita bukan mencela Israelnya ya, kalimat Israelnya, tapi dari kelakuan mereka yang menyematkan kepada Israel. Siapa Israel tadi? Nabi Yakub alaihissalam. Seperti itu. Saya mana tadi? La tahasad. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, ya, ini pendengki yang bisa mengendalikan diri. Kalau tadi pendengki yang tidak mampu mengendalikan diri, sehingga melakukan apa? Perbuatan dia, baik ucapan maupun perbuatan yang menzalimi. Nah, kelompok kedua ini yang mampu mengendalikan. Jadi orang-orang yang terhinggapi sifat hasad ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, namun mereka mampu mengendalikannya, tidak melakukan kezaliman kepada orang yang dihasadinya tersebut. Nah, ini ada dua jenis, ya. Kelompok pertama yang tidak berdosa. Jadi ada terbetik dalam diri kita hasad, ya pasti ada tidaknya. Tadi watak manusia itu selalu tidak mau dimuji, ya, tidak mau ada orang yang lebih mulia dari dia. Seperti itu wataknya. Ketika melihat kawannya sama-sama belajar, sama-sama bekerja, sama, tapi kok dia dapat promosi jabatan, tapi kok dia dapat ranking misalnya. Saya juga belajar sama, kok saya nggak ada. Akhirnya yang muncul apa? Hasad, ya. Dalam perlombaan misalnya, sama-sama latihannya sama, kok dia menang? Ada asal asal betul kan? Pasti terlintas. Pedagang sama-sama dagangannya dalam satu jenis, kok dia yang laku? Kok para pembeli itu datangnya pasti dia terus? Kenapa ini? Ada sih asal. Namun tipe yang pertama ini mampu mengendalikan. Dia tidak menuruti hawa nafsunya untuk berbuat zalim kepada orang yang sendiri. Bahkan apa? Dia positif tinggi. Malah dia mendoakan kebaikan untuk orang yang tadi, kawan yang sukses tersebut. Dia doakan kebaikan. Dia berhusnuzon, berbaik sangka. Mungkin dia lebih giat dalam belajar. Mungkin dia lebih baik dalam pekerjaannya. Mungkin dia, nah ini positif tinggi ini harus kita kuatkan kepada setiap muslim. Jadi pada asalnya ketika kita bermuamalah dengan muslim lainnya, hal yang pertama kita tanamkan adalah muslim itu baik. Muslim itu pasti memiliki akhlak yang baik, ya, saleh. Ini harus tanamkan pada diri kita. Kecuali kalau memang sudah terang-terangan berbuat maksiat dan sebagainya, ini udah lagi. Jadi tipe yang pertama tidak berdosa, karena pasti setiap kita ada saja terpetik rasa iri, ya, kepada orang yang lebih daripada kita. Namun tipe yang pertama ini mampu mengendalikan, sehingga dia tidak menuruti hawa nafsunya, bahkan selalu positif tinggi, ya, berhusnuzon, berbaik sangka, kemudian mendoakan kebaikan kepadanya, dan bahkan yang lebih utama ikut berbahagia dengan kebahagiaan kawannya tersebut yang sudah berhasil, ya, dalam kehidupannya. Nah, tipe yang kedua dari kelompok kedua ini adalah orang yang mungkin saja terhinggapi dosa, itu dosa hati. Ketika apa? Ketika dia malah memendam rasa ini tersebut, meskipun dia tidak mengungkapkan dalam perbuatan, tidak menzalimi dengan ucapan atau perbuatan, namun kalau dipendam lama-lama ini menjadi penyakit hati. Hati-hati, ya. Makanya jangan pernah kita memendam perasaan benci kepada seorang. Ini akan menjadi penyakit. Selain penyakit hati, bisa juga mempengaruhi apa? Fisik, ya. Maka jangan pernah memendam
mendapat permasalahan, misalkan tidak konsultasi atau membagi dengan orang-orang tercinta kita, misalkan supaya ada solusi. Jangan. Orang yang suka memendam permasalahan ya seperti itu, biasanya akan merusak hatinya dan juga merusak fisiknya seperti itu. Nah ini, jadi orang yang terbesit rasa dengki ya kepada orang yang tadi berhasil atau apa, namun dia tidak langsung menolaknya, malah dipendam. Akhirnya akan muncul selain setiap orang kadang juga merasa dengki, namun dia tidak merasa nyaman dengan rasa dengki dalam dirinya tersebut. Ya, jadi dia berusaha menghilangkan hal tersebut dan bahkan menjadikan kesuksesan orang lain menjadi motivasi bagi dirinya untuk sama dengan orang tersebut atau bahkan lebih baik. Nah, ini kalau dalam urusan akhirat namanya apa? Ghibthah, ya, hasad yang dibolehkan, meskipun dalam tanda kutip bahasa ini. Jadi ghibthah, iri hati yang diperbolehkan. Bahkan ini termasuk keimanan yang tertinggi. Ketika kita berlomba-lomba ingin seperti orang lain dalam kebaikan, ini namanya ghibthah, ya. Berlomba-lomba ingin seperti orang lain dalam kebaikan. Dalam urusan dunia mungkin ini tidak ada faedahnya. Ya, meskipun tidak berdosa, namun tidak ada faedahnya. Bahkan bisa membuat hati kita lalai dari kehidupan akhirat. Jadi toh dalam urusan dunia, lihat orang lain sukses. Lihat orang misalkan tetangganya atau kawannya tiba-tiba punya mobil baru. Nah dia ada perasaan gitu, ingin sama memiliki mobil tersebut. Akhirnya dia berusaha dapat bisa beli mobil baru tersebut seperti kawan. Ini tidak apa-apa pada asalnya. Namanya gitu dalam urusan dunia. Namun dalam urusan akhirat dia tidak memberikan faedah. Artinya bisa jadi bahkan melalaikan kehidupan akhirat. Kalau orang kehidupannya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali dunia, ini bisa ada di kehidupan akhirat. Betul kan? Ada kan? Sebagian orang itu pergi sebelum subuh, pulang sebelum tengah malam, ya. Ada seperti itu. Karena dipikir dunia, bangun tidur dunia, ya, di perjalanan dunia nggak ada. Pengen ngaji, pengen baca Quran, pengen apa istilahnya, nggak ada. Dunia ini bisa melalaikan kehidupan akhirat seperti itu. Nah ini disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Qasas ayat 79. Bagaimana para pengaku dunia ini sangat menginginkan harta yang dimiliki oleh kaum dunia, sebagaimana dimiliki oleh kaum. Kita lihat di surat Al-Qasas ayat 79. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laitana mithla ma utiya qaum inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita memiliki seperti apa yang dimiliki oleh siapa tadi? Kaum orang dunia. Suku kaum itu orang yang beruntung sekali. Jadi menganggapnya harta itu adalah tanda keberuntungan, tanda apa? Kebahagiaan. Padahal tidak ya. Harta itu justru biasanya kebanyakan kalau cinta dunia, cinta harta membawa kepada kebinasaan. Ya, cinta harta selalu mengejar harta. Apakah ngaji seperti kita sekarang? Betul kan? Buat apa ngaji? Ya, banyak waktu untuk kita bekerja ini, bekerja itu, misalkan ini dan itu. Ini nggak ngaji. Ini pecinta dunia menganggap urusan akhirat itu kecil bagi mereka. Ada ghibthah urusan akhirat ini yang paling utama. Itu apa? Kecemburuan, iri hati kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, ingin seperti mereka, bahkan jauh lebih baik. Ini namanya ghibthah dalam urusan apa? Akhirat. Nah ini yang harus kita masalahkan. Kita jangan merasa biasa ketika melihat ada orang lain yang lebih soleh dari kita.
Ya, jadi kita harus berusaha seperti dia. Ketika dia melaksanakan sholat malam katanya, nah kita harus berusaha seperti ini untuk bisa melaksanakan sholat malam. Ini perlombaan dalam kebaikan itu justru apa? Diperintahkan. Jadi meskipun ada rasa iri, namun irinya dia apa? Positif, menginginkan seperti dia dalam melaksanakan apa? Kebaikan, dalam istiqomahan. Ya, ini penting sekali. Ketika simpulan sehari misalkan terdengar baca Quran 1 juz, wah, berapa 1 juz berapa lembar? 10 lembar, masya Allah. Ini luar biasa kan? 10 lembar. Wah, saya harus seperti ini sehari 10 lembar, atau bahkan mungkin 2 juz misalkan seperti ini. Nah ini namanya ghibthah dalam urusan akhirat. Nah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya tentang ghibthah ini, ghibthah dalam urusan akhirat. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada 2 golongan. Jadi kita boleh hasad kepada 2 kelompok ini. Pada asalnya kan tadi hasad hukumnya apa? Haram ya. Hasad itu hukumnya haram. Tapi pada 2 golongan ini kita boleh hasad. Kita boleh iri, ya. Ada ingin seperti mereka, bukan iri maksud tadi mencelakai dan sebagainya, bukan. Siapa 2 orang tersebut? Rajulun atahu Allahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, ya. Ini orang yang diberikan Al-Qur'an oleh Allah, kemudian dia melaksanakannya di pertengahan malam dan di pertengahan siang. Nah, ketika kan ada orang rajin baca Quran, tidak lepas dari Quran. Bahkan lisannya pun senantiasa memurajaah Quran. Ya, jadi kita berusaha sebagai seorang Muslim harus menghafal Quran. Jadi awalnya dengan juz yang mudah ya. Juz berapa? Juz 30 ya. Jadi kalau nggak 30 juz ya juz 30 dulu ya. 30 dulu. Ya awalnya. Kemudian ada 9, 8. Ini kan ayat-ayat atau surat-surat yang mudah dihafal. Jadi kita berusaha ingin seperti mereka. Jangan melihat orang menghafal Quran itu, mereka aja lebih menghafalin. Kita mah nggak usah, udah tua, sibuk. Nggak ada halangan sebetulnya. Banyak waktu kita sebetulnya. Ya, kita hidup ini tidak selalu bekerja setiap waktunya, betul kan? Tidak selalu di kantor, tidak selalu ada waktu-waktu istirahat. Ini dimanfaatkan untuk kita menghafal Quran. Kita harus iri, harus merasa cemburu, ya. Ketika banyak sekali penghafal Quran di sekeliling kita, namun kita tidak mampu untuk menghafal 1 ayat. Jangan ya, minimal tadi juz 30 atau surat-surat yang ringan ya. Jangan sampai kita hanya hafal kuliah saja kan? Betul nggak? Ada kebanyakan orang kuliah yang penting mana? Nah ini tidak seperti itu. Jadi yang pertama, orang yang membaca Al-Quran, memahaminya, mengajarkannya, menghafalnya, kita bersungguh dengan mereka. Kita itu seperti mereka, bahkan lebih baik dari mereka. Ini namanya ghibthah yang pertama. Yang kedua, yang kita boleh hasad kepadanya adalah warajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Kita boleh hasad, boleh iri kepada seseorang yang Allah berikan harta, ya, lalu dia infakkan harta tersebut sepanjang siang dan malam di jalan Allah. Ini luar biasa. Orang diberikan kekayaan, lalu kekayaannya tersebut untuk kemaslahatan Islam dan umat Islam. Luar biasa. Ada orang pasti dia pada terdepan. Apa yang dituduhkan? Ya, semuanya bagaimana? Masya Allah. Dia tahu semua. Karena dia hartanya digunakan untuk apa? Kemaslahatan Islam. Ada orang yang membutuhkan, orang sakit, ada anak yatim, ada penggalangan dana, ada dia terdepan paling pertama. Nah, untuk orang-orang seperti ini kita harus merasa cemburu.
ingin seperti lain, ya, ingin bisa memiliki harta benda dunia, lalu kita pergunakan untuk kemaslahatan Islam dan umat Islam, maka boleh, ya, boleh kita merasa diri dengan orang tersebut. Ini ide yang apa namanya, positif, ya. Jadi memotivasi kita untuk bisa beramal saleh. Baik, kaum muslimin rahimahumullah. Jadi kita kembali ke hadis la tahasadu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam agar menjauhi sifat hasad. Karena bagaimanapun ya, hasad itu pasti membinasakan pelakunya di dunia dan di akhirat. Di dunia dia tidak akan merasa bahagia, tidak akan merasakan ketenangan bersyukur. Selalu melihat kiri dan kanannya. Ada yang lebih baik, ada yang lebih kaya, ada yang punya barang baru, ada ini, ada itu. Dia merasa tidak tenang. Tadi sekali lagi, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi kalau ada yang kena musibah, dia senang. Ada kecelakaan, ada yang apa, senang dia. Ini orang-orang hasad, ya. Dia menyelisih fitrah, ya, ada sejarah itu sendiri. Padahal muslim, orang muslim lainnya harus saling menyayang, senang ketika seseorang diberikan kenikmatan, ikut merasa bahagia. Harus ya. Saudara muslim kita mendapatkan kebahagiaan, kita merasa bahagia, mendoakan kebaikan, keberkahan kepadanya, mengucapkan selamat. Ya, ada yang terkena musibah, kita ikut merasa sedih, ya, membantu, meringankan, ya, bebannya. Harus seperti ini. Jadi jauhi. Siapapun yang melakukan hasad, maka keburukannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Itu pasti. Orang yang hasad tidak akan merasakan ketenangan, tidak akan merasakan kemenangan, ya, bahkan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Jauhi sifat hasad. Wala tanajasu, yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian saling bernajas. Apa maksudnya najas, Pak? Najas dikatakan oleh para ulama secara bahasa artinya mengecoh atau memancing. Jadi bukan memancing ini Pak, ya, hobi mancing bukan. Ini larangan. Apa maksud memancing di sini? Nah, dikatakan para ulama maksudnya adalah bentuk penipuan, melakukan penawaran palsu, ya, sehingga pembeli yang asli terkecoh. Jadi bisa dalam bentuk misalkan ujian palsu. Jadi ada seorang penjual datang pembeli, ya, melihat barang tersebut, lalu tiba-tiba datang seseorang yang berbuat najas, mengatakan, wah, barang bagus ini, saya dulu mencari-cari barang ini. Wah, misalkan ya, ini hanya apa? Memuji-muji saja, nggak ada niat beli. Cuma apa? Membuat si pembeli apa? Menjadi apa? Tertarik ingin membelinya. Ya, ada unsur apa namanya? Pujian palsu. Padahal orang ini yang baru datang ini memuji supaya si pembeli apa? Terpancing untuk membeli barang yang belum tentu dia butuh, belum tentu barangnya bagus, hanya dipuji-puji dengan pujian palsu. Namanya apa? Perbuatan najis. Ya, ada seni apa namanya? Memancing orang untuk membeli dengan datangnya orang lain tadi. Ya, dengan pujian palsu. Jadi memuji barang dagangan secara berlebihan di depan calon pembeli lain agar mereka tertarik untuk apa? Membeli. Padahal mungkin niatnya tadi tidak. Ya, tidak mau. Tapi karena tadi pujian orang ketiga tadi. Atau penawaran semu dikatakan di sini. Pura-pura tadi yang baru datang nawar dengan tawaran tinggi. Padahal dia nggak niat pengen beli. Cuma untuk menarik orang yang mau beli sebenarnya, ya, supaya dia membeli dengan harga yang tinggi. Nah ini najas. Jadi orang yang melakukan najas ini nggak niat untuk beli, hanya memancing orang untuk membeli dengan pujian palsu atau penawaran palsu, ya, atau kerjasama. Ada kisah dagang misalkan, lalu
Ketika ada pembeli yang mau beli, datang orang lain penuh gitu ya. Menarik pembeli lainnya supaya datang, oh itu kayaknya penuh, biasanya penuh apa? Laku, atau kalau makanan apa? Enak, gitu ya. Oh, jadi menarik orang lain. Padahal itu saudara-saudara aja ya yang memancing orang lain untuk apa? Datang. Nah ini pun jual beli najis, ya, memancing orang lain, menipu orang lain dengan perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi. Nah, ini perbuatan najis ini adalah perbuatan maksiat karena ada unsur nipuan. Ya, belum tentu orang yang mau beli ini apa? Niat mau beli barang tersebut, atau belum tentu kualitasnya yang diinginkan misalkan, atau belum tentu harganya cocok dengan apa yang telah diketahuinya misalkan. Karena saking banyaknya orang yang datang, padahal tadi konspirasi ya, menganggap bahwa meskipun harganya tinggi, wah kayaknya berkualitas. Buktinya banyak orang yang mau datang, mau beli misalkan seperti ini. Nah ini penipuan namanya. Ini jual beli najas seperti ini. Nah, dikatakan para ulama bahwa najas ini bisa selain jual beli ada bentuk lainnya. Seperti misalkan menyebarkan opini yang salah tentang calon tertentu supaya orang tidak memilih si fulan. Ini najas juga ya. Misalkan ada pemilihan ketua RT atau apa lain, ada 2 calon. Di hari H sebelum pencoblosan, nah disebarkan desas-desus, ya, berita hoax tentang si fulan ini begini. Akhirnya yang kita tadinya mau milih si fulan, karena yang berita tiba-tiba ya tentang si fulan keburukannya, akhirnya kita memilih yang lain. Nah ini namanya perbuatan aja segala perbuatan, ya, menyebarkan informasi palsu agar orang lain ini mengambil urusan lain, seperti itu. Dan yang semisalnya, apapun unsur penipuan sehingga menjadikan orang terkecoh, ya, baik memilih, jual beli, apapun yang semisalnya, ini termasuk kategori apa? Perbuatan najas, ya, najas. Perbuatan menipu, atau mengecoh, atau berbuat curang, gitu ya. Berbuat curang menjadikan orang lain terkecoh dengan apa yang dilakukan. Kemudian kaum muslimin rahimahumullah, yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tabaghadu, dan jangan kalian saling apa? Saling membenci. Ya. Jadi kita umat Islam ini dilarang saling membenci. Bahkan sebaliknya kita harus saling apa? Mencintai. Umat Islam ini seperti satu. Ya, semuanya satu dengan lainnya saling menguatkan, bukan malah saling membenci. Kita lihat di dalam hadis riwayat Muslim ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak beriman ya kecuali apa namanya? Hingga kalian saling mencintai. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsyus salami bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ya, jadi Islam, Allah, Rasulnya memerintahkan umat Islam untuk saling mencintai satu dengan yang lain. Bahkan selain perintah saling mencintai, juga larangan saling apa tadi? Membenci. Makanya Islam mencegah hal-hal yang bisa menimbulkan kebencian dan permusuhan. Melarang hal-hal yang bisa menimbulkan kedua hal tersebut. Salah satunya apa? Minum khamr. Minum khamr ini adalah ummul khaba'ith atau khaba'ith. Induknya segala keburukan. Dari khamr, karena orang kan setengah sadar, akhirnya dia melakukan kejahatan, bunuhan, berzinahan, ya, kezaliman, bahkan ucapan-ucapan kasar ini biasanya terucap dari orang yang apa? Minum khamr.
Ya, ayat katakan umul khawaris. Jauhi khamar, jauhi judi. Ya, perjudian apapun bentuknya, apalagi sekarang judi online, ini adalah keburukan yang pasti akan membawa permusuhan dan ya dia tadi kezaliman ya. Nah, ini harus dijauhi. Jadi online kita sering mendengar beritanya Pak. Bagaimana para pelaku judi online ini ketika kehabisan uang, mereka akan berusaha untuk mencari uang tersebut dengan kejahatan-kejahatan, merampas, membegal, ya, merampok, bahkan membunuh. Ini karena apa? Ini disebutkan di surat Al-Maidah ayat 91 seperti itu, bahwa syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran apa? Minum khamr dan berjudi. Ini ada gitu ya. Kalau sudah masuk pada judi online, orang ketagihan. Akhirnya ketika kehabisan uang, dia akan mencari cara bagaimana dapatnya, meskipun harus mengawalkan segala. Nah, seperti ini. Ada jangan pernah masuk ke jurang apa tadi judi online. Pasti akan binasa. Pasti pada akhirnya dia akan binasa dunia akhirat seperti ini. Tapi muslim rahimahullah, dalam keluarga juga gak boleh kita saling membenci, ya. Artinya ketika suami istri misalkan, kadang dalam kehidupan ada bumbu-bumbu rumah tangga ya, betul nggak? Dalam rumah tangga ada bumbu-bumbunya, tidak mungkin selalu senang terus sampai bertahun-tahun misalkan. Ada nggak seperti itu? Sangat jarang sekali kan? Pasti ada saja bumbu. Sebab ekonomi, sebab sakit, sebab musibah, sebab apa, pasti. Nah, kalau satu waktu misalkan pasangan kita, misalkan suami, istri kita melakukan satu kesalahan yang membuat kita benci, nah ini kebencian ini jangan terus dipendam. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yafrah mu'minun mu'minah in kana minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Jangan seorang mukmin, seorang suami maksudnya, membenci seorang mukminah, istrinya maksudnya. Karena boleh jadi dia membenci satu akhlaknya, ya, akhlak buruknya, dan dia menyukai akhlak yang lain. Jadi kalau kita merasa benci kepada istri kita, ini kebaikan-kebaikannya kan? Kebaikan apa namanya, taat kepada perintah kita, ya. Kemudian apalagi membantu kita dalam kehidupan dan banyak hal. Jika kita sakit, dia menemani sebagainya. Ini masya Allah yang menguatkan kita. Nah, kalau ada kebencian karena satu perbuatan kelirunya, perbuatan salah, ini kebaikan. Ini akan membuat kita kembali mencintai. Ya, seseorang yang sudah mau bersahabat dengan kita, betul nggak? Kamu bertahun-tahun, berpuluh tahun dengan berbagai kekurangan kita, tapi dia mau bersahabat, ini masya Allah. Ya, makanya jadi ketika kau benci dengan satu perangainya, misalnya satu akhlaknya yang dianggap tidak baik, ingat kebaikan-kebaikannya. Ya, ingat sisi lainnya yang membuat kita menjadi apa? Kembali mencintai. Nah ini luar biasa ini. Ini obat yang sangat mujarab sekali ya. Ketika benci, ingat kembali kebaikan-kebaikan. Ya, demikian istri. Jangan sampai istri ketika suaminya sudah berbuat baik kepadanya puluhan tahun bahkan mungkin, lalu melakukan satu kesalahan, dia melupakan semua kebaikan tersebut dan hanya mengingat kesalahan tadi. Ya, ayat disebutkan dalam hadis. Kenapa para wanita itu menjadi penghuni neraka yang paling banyak? Karena demikian. Ya, ketika suaminya sudah berbuat kebaikan tahunan, puluhan tahun, kadang-kadang ada setahun ya, setahun kebaikan, lalu suaminya melakukan satu kesalahan, lalu dia berkata tidak ada kebaikan tadi, ya, karena satu kesalahan.
Akhirnya ketika sang istri tidak bertaubat, mati dalam kondisi demikian, ini diancam dengan apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Sahabat, jadi saling mengingat kebaikan masing-masing ketika muncul ada apa? Perasaan benci kepada pasangan kita. Nah, seperti itu. Kaum muslimin rahimahumullah. Jadi di sini kita dilarang untuk saling apa? Saling membenci, ya. Karena kebencian ini adalah satu hal yang bisa mengarah kepada keburukan lainnya, ya. Seperti ini. Makanya dikatakan di sini, hendaknya kita selalu berhusnuzon, ya. Karena ada orang benci kepada orang lain karena berita tentang ini yang paling banyak di zaman sekarang, ya. Orang yang kenal dengan kesolehannya, kebaikannya, karena satu berita saja membuat pandangan kita kepada dia menjadi apa? Menganggapnya buruk. Karena satu berita yang mungkin saja ini berita dusta, ya. Berita hoax, berita yang bersumber dari orang yang hasad kepada, betul kan? Pernah nggak seperti itu? Ada yang pernah terjadi seperti itu. Orang yang tadinya kita bermuamalah biasa saja, bercanda dengannya, tiba-tiba kita mendengar dari orang lain bahwa si fulan ini begini dan begitu, akhirnya tiba-tiba benci. Padahal belum tentu berita yang disebarkan adalah kebenaran, ya. Boleh jadi ada alasan lain kenapa si fulan bapak ini dan itu misalkan. Maka di sini harus adanya tabayun, ya, harus klarifikasi sehingga kebencian kita menjadi tidak menjadi kebencian yang tercela tadi, yang membawa kepada kebencian yang dimurkai. Dan kaum muslimin rahimahumullah. Kemudian ini banyak kaitannya dengan kalimat setelahnya. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Alias tidak saling bertegur sapa karena satu kesalahan yang dilakukan, atau karena tadi, ya, berita dari orang tentang si fulan ini begini dan begitu, yang buruk misalnya, akhirnya tidak mau bertegur sapa. La salam wala kalam, ya, tidak mau mengucapkan salam, tidak mau bertegur sapa. Seorang muslim itu tidak boleh saling membelakangi, tidak boleh saling tidak bertegur sapa misalnya, tidak boleh, ya. Tapi kalau harus dilakukan karena kesalahan tersebut, maka ini maksimal berapa? 3 hari, ya. Kita tidak bertegur sapa kalau memang dibutuhkan supaya sadar misalnya atau kesalahannya. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari kemudian wafat, maka dia diancam masuk ke dalam neraka. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Ada lagi hadis yang lain. La yahillu muslimin an yahjur akhahu fawqa salas yaltaqiyan fa yasudu hada wa yasudu hada. Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, namun yang ini berpaling dari yang satunya dan yang satunya pun berpaling dari itu. Ya. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan apa? Salam. Ya. Jadi yang memulai mengucapkan salam, menegur, misalkan bertegur sapa, maksudnya bertanya atau menyapa, ini yang terbaik. Memulai islah, ya, perbaikan. Ini yang paling utama. Tidak membiarkan lebih dari 3 hari. Kadang ada orang sampai turunan saya tidak akan berdamai dengan. Nah, ini ada dalam syariat tidak boleh lebih dari 3 hari selama urusan-urusan duniawi yang hal-hal yang bisa diatasi. Adapun dalam urusan ukhrawi, ini ada, kita lihat di surat At-Taubah kalau tidak salah. Ada penghajran, ya, pendiaman lebih dari 3 hari jika memang masalahnya memang diperlukan, ya, dalam urusan ukhrawi. Ketika ada 3 orang sahabat, ya, yang tidak ikut perang Tabuk kalau tidak salah, mereka sudah menjelaskan alasannya, tapi ini diperintahkan kepada para sahabat untuk semuanya ikut perang. Nah, 3 ini karena ada urusan dunia, ya, tidak ikut. Akhirnya mereka pun diperintahkan oleh Allah, ya,
untuk dihajar bukan bahasa Indonesia ya, bukan dihajar. Siapa saja dikucilkan selama berapa? 50 hari. Oh tidak salah ya. 50 hari dikucilkan. Oh gimana tuh? Oleh Nabi tidak dilihat, tidak dilirik. Ya. Para sahabat tidak mengucapkan salam padanya. Bahkan ketika dia mengucapkan salam pun tidak ada mengungkapkan jawaban salam tersebut dalam hati. Jadi betul-betul dikucilkan selama 50 hari. Makanya di dalam ayat tersebut, hatta idza tawat 'alaihimul ardu bima rahabat. Dunia ini terasa sepi. Ketika dikucilkan terjadi masyarakat mengucilkannya, tidak menanyanya, tidak menegur, pokoknya betul-betul diasingkan. Ini kan dunia terasa apa? 50 hari. Ya karena tidak itu perang tabu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya pada saat itu. Maka setelah itu, karena mereka senantiasa terus selama 50 hari bertaubat kepada Allah terima taubat mereka. Disebutkan apa? Surat At-Taubah di akhir-akhir. Nah seperti itu. Jadi kalau memang urusan akhirat, ya perintah Allah dan Rasulnya, mereka menyelisihinya, sudah dinasehati, tetap menyelisihi. Maka ini boleh didiamkan menurut kemaslahatan. Butuh seminggu misalkan untuk menyadarkannya, ya silakan. Ya. Atau butuh lebih dari itu jika ada kemaslahatan yang lebih, ya silakan. Nah, ini ketika mereka menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Tapi kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, apa kelanjutan hadisnya? Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Dan seseorang tidak boleh menjual di atas penjualan orang lain. Ya. Jadi seorang muslim tidak boleh menjual barang, ya. Artinya ketika orang yang sedang bertransaksi antara penjual dan pembeli, lalu apa? Penjualnya datang. Berapa harga yang diberikan oleh penjual ini? Misalnya 100.000, nih saya jual 90.000, barangnya sama. Nah datang dia lagi transaksi, tiba-tiba kita datang nawarin lebih murah, sama-sama pedagang. Ini tidak boleh ya, karena sedang melakukan apa? Transaksi, melakukan transaksi lalu diselam oleh pedagang lain. Namanya ini menjual barang dagangan di atas penjualan orang lain. Nggak boleh. Sampai mereka selesai dalam transaksi, imam jadi dua beli, lalu kita tawarin barangkali mau beli barang yang sama, butuh dua misalnya. Ini beda lagi kasusnya. Atau dia tidak jadi, sehingga dia datang ke tempat kita. Ini beda lagi ya. Beda lagi. Tapi kalau sedang bertransaksi, lalu kita selah, misalkan ini saya lebih murah daripada ini, bapak ini mau jualnya mahal 100.000, saya dapat 10.000. Nah ini nggak boleh, nggak boleh menjual di atas penjualan orang lain. Pun demikian kata para ulama, sama pembeli juga, ya nggak boleh membeli di atas pembelian orang lain. Maksudnya ketika ada seorang penjual, ya datang membeli, nawarin pembeli ini, Pak berapa ini? 1.000. 95 lah, misalkan ya. Datang pembeli yang lain, oh saya mau beli barang itu, saya lebihkan Pak jadi 120. Ini nggak boleh sama, ya karena ini sedang apa? Bertransaksi. Sama. Pembeli juga nggak boleh membeli di atas pembelian orang lain. Sampai mereka selesai. Jadi atau tidak jadi, sampai mereka betul-betul berpisah, baru apa? Kita membeli misalnya barang yang kita inginkan, kalau memang ada atau kalau memang tidak jadi tadi seperti itu. Baik, jadi seorang muslim tidak boleh apa? Menjual ya di atas penjualan orang lain. Dalam hadis yang lain disebutkan, la yasumil muslim ala saumi akhi. Seorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang dalam penawaran saudaranya. Hadis riwayat Muslim itu ya.
Jadi intinya kita harus cerdas ya dalam jual beli. Ketika sedang tawar-menawar, kita jangan menyela. Imam penjual atau pembeli ya, jangan menyela transaksi keduanya sampai selesai masa jadi atau tidak jadinya sampai selesai, baru kita setelah itu mau menjual atau membeli di dalam itu. Nah ini adalah larangan-larangan yang kalau larangan-larangan tersebut dihindari, apa tadi yang pertama? Tidak hasad, tidak apa lagi Pak? Tidak saling bernajas ya, tadi tidak saling menipu, tidak saling membenci, tidak saling membelakangi, tidak saling menjual di atas penjualan orang lain, maka akan muncul kecintaan di antara mereka. Akan muncul persaudaraan di antara mereka. Karena ini asal-muasal muslim dengan muslim lainnya, yaitu apa? Bersaudara. Maka dikatakan dalam kata selanjutnya apa coba? Wa qulu ibadallahi apa? Ikhwan. Jadilah kalian bersaudara wahai hamba-hamba Allah. Nah, bagaimana caranya bersaudara di sini? Dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan. Ya, tidak hasad, tidak curang, tidak saling membenci, tidak saling membelakangi, tidak saling menjual barang di atas penjualan orang lain, akan kembali ya ke asal mereka, itu apa? Saling bersaudara. Tapi kalau semua itu dilakukan malah saling hasad, saling najas tadi ya, saling membenci, maka jauh dari kata persaudaraan. Yang muncul kan apa tadi? Kebencian dan permusuhan. Seperti itu. Ada orang hasad yang memusuhi. Apalagi tadi saling membenci, pas awalnya membenci gitu ya. Saling membelakangi. Ini kalau dilakukan terus-menerus, tidak akan ada yang namanya ikhwana. Apa tadi ikhwana tadi? Persaudaraan. Jadi isyaratnya di sini kata para ulama, kalau kalian mau memperkuat ikatan persaudaraan sesama umat Islam, jauhi perbuatan-perbuatan tadi. Hasad jauhi, saling membenci jauhi, saling curang jauhi, ya saling membelakangi jauhi. Niscaya akan muncul apa? Persaudaraan yang kuat di antara kalian sesama umat Islam. Kemudian dikatakan di dalam kelanjutan hadis tersebut, al-muslimu akhul muslim. Jadi muslim yang satu dengan muslim yang adalah apa? Saudara. Ya. Kita ini semuanya bersaudara. Kita syahadatnya sama, enggak ada beda Pak ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh misalnya. Sama. Syahadat sama. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan apa? Jadi selama kita mengaku muslim, sholat, ya, dan melaksanakan kewajiban dalam Islam, kita ini semuanya apa? Bersaudara. Ya, jangan sampai karena beda kelompok, beda ini, akhirnya kita bermusuhan. Tidak seperti itu ya. Kita semua sesama muslim bersaudara. Oleh karenanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadlim, yang tidak boleh menzalimi saudara. Tak boleh kita melakukan kezaliman dengan ucapan atau perbuatan kita. Kita menggibahinya, saudara. Ini kan kezaliman, betul kan? Kita membicarakan keburukan saudara kita di belakangnya, ini keburukan, dosa besar, ya, kezaliman. Apalagi sampai kezaliman berupa perbuatan memukul, ya, menyiksa, zalimilah yang sering apa kita dengar ya seperti itu. Karena kezaliman adalah al-zulmatun yaumil qiyamah, kegelapan pada hari kiamat. Kita sering mendengar ya, bagaimana ada seseorang yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangkrut di akhirat. Siapa? Yang bangkrut di akhirat? Orang yang melaksanakan ibadah sholat, ngaji, apa
zakat, puasa, orang soleh, sebagainya. Namun di sisi lain dia suka mencaci maki orang lain, mencela, memukul, ya, menzalimi orang lain. Maka apa? Di akhirat kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Ketika kebaikannya sudah habis, maka keburukan-keburukan orang-orang yang dizaliminya akan ditimpakan kepadanya. Ini namanya orang yang apa? Bangkrut, ya, sangat merugi di akhirat nanti. Hanya perhatikan diri kita. Apakah kita pernah mengibadi, ya, saudara kita, memburuk-burukan, menyebarkan aibnya, memfitnahnya di media sosial banyak sekali. Betul kan? Orang begitu mudah sekali menuliskan komentar-komentar yang buruk, padahal boleh jadi dia menganggap sepele perbuatan tersebut dan tidak mengetahui kebenarannya. Dikatakan misalkan ustaz ini, ustaz dusta, ya, dajjal, sebagainya. Begitu mudah sekali orang. Padahal mungkin karena dia terbawa emosi, terbawa pengiringan opini dan sebagainya. Kata Nabi SAW, betapa banyak orang yang mengucapkan satu perkataan, ternyata perkataan tersebut dimurkai oleh Allah sehingga dia dicampakkan ke dalam neraka. Ada ya mengatakan maaf ya, bobo misalnya, saya nggak berani bilang anjing gitu, bobo misalkan, buahi atau nyomen atau apa, padahal kotor kasar misalnya. Ini hati-hati. Satu ucapan yang kita anggap remeh, namun dimurkai oleh Allah, ini bisa menjadi penyebab seseorang dicampakkan. Kenapa mudah mengucapkan kata-kata itu dalam kesehariannya? Coba menyebutkan kepada kawannya, ini karirnya, misalnya. Jadi percakapan antara anjing dan monyet. Hati-hati. Ucapan seperti itu kepada saudaranya ini bisa menjadi penyebab dari seret dalam api neraka. Hati-hati ucapan kita ini, lisan kita ini, ya, jangan pernah menzalimi. Kemudian di dalam hadis tersebut disebutkan setelahnya apa? Wala wala yaqtulu, ya, kalau tidak salah. Jangan kalian apa? Meremehkan, menelantarkan, ya. Wala yaqtulu. Nah, jangan kalian menelantarkan saudara sama muslim, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Kita mampu membantunya, maka jangan pernah kita menelantarkan mereka. Ya, apalagi orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, misalkan yang belum makan sudah 2 hari misalkan tidak makan, sementara kita memiliki kelebihan harta, tapi kita biarkan, kita telantarkan. Ini ya termasuk dosa. Karena wala yaqtul, jangan membiarkan, menelantarkan saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Ini karena sama muslim adalah bersaudara, ya. Tidak boleh menelantarkan, ya, orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan kita. Hatta kepada orang yang menzalimi, nggak boleh dibiarkan. Kata Nabi SAW, ursur akhaka waliman au matluman. Tolonglah saudaramu yang terzalimi, ya, atau yang menzalimi. Jadi yang terzalimi mungkin kita tolong, ya wajar ya. Karena tersakiti, terzalimi, ya kita tolong supaya tidak tersakiti atau terzalimi. Para sahabat mengatakan, bagaimana cara kami menolong orang yang zalim, orang yang zalim? Kata Nabi SAW, tamna'u minadz zulmi fadzalika nasruka iya. Engkau mencegahnya dari perbuatan kezaliman, itulah bentuk pertolongan terhadapnya. Ya, jadi kalau ada orang yang mau berbuat zalim, kita cegah dari perbuatan zalim, itu bentuk bantuan kita agar orang tersebut tidak melakukan apa? Kezaliman.
seperti itu. Nah ini, jadi jangan sampai kita membiarkan orang terlantar, kelaparan, atau membiarkan orang terzalimi, atau membiarkan orang menzalimi. Ini semua nggak boleh. Karena kita sama muslim harus saling mengingatkan, saling mencegah kemungkaran, merintahkan yang ma'ruf, ya, jangan saling membiarkan seperti itu. Tadi kaum muslimin rahimakumullah, sedikit lagi ya. Kemudian yang selanjutnya di hadis apa? Wala yakdzibu, jangan kalian saling menustakan. Artinya jangan berdusta kepada apa? Saudara kita. Baik dustanya 1000 yang kita berdusta kepada saudara kita, mengabarkan berita bohong misalkan ya, atau bercanda, prank ya, ngeprank. Ini nggak boleh, haram hukumnya, haram ngeprank lah ya. Sebenarnya ada kejadian tahun 2010 kalau tidak salah di sebuah sekolah di Batam ya. Seorang siswi SMP ini prank di hari ulang tahunnya. Baca silakan di beritanya. Di prank, jadi di tasnya itu dimasukkan HP, uang, sebagainya. Lalu seseorang menjerit, merasa kehilangan HP dan uang. Diperiksa tas setiap siswi tersebut, ternyata di tasnya. Akhirnya apa? Siswi tersebut merasakan apa? Mentalnya udah kena, ya, keguncang psikisnya, psikologinya. Nah setelah dia sedih, menjerit seperti itu, akhirnya semuanya mengucapkan apa? Selamat ulang tahun. Tapi dia tidak benar. Akhirnya tadinya ceria, lama-kelamaan, ya meskipun hadir di sekolah suka murung. Lama-kelamaan masuk rumah sakit, lama-kelamaan meninggal gara-gara prank tersebut. Ya itu dia. Bahkan di dalam hadis disebutkan seseorang tidak boleh mengangkat senjata dengan bercanda gitu ya, apalagi serius ya, kepada saudaranya, mengangkat pedang atau memainkan pistol asli gitu. Ini hati-hati kepada saudara, atau menyembunyikan sendal sebelah sendalnya disembunyikan saudara ya, supaya orang itu khawatir jadi ya, mencari-cari jalan. Nah membuat khawatir saudara kita itu merupakan dosa. Ya ada gitu. Membuat prank, usil istilahnya, menyembunyikan sebelah sendalnya atau apapun itu, menyembunyikan barang yang dicintainya, misalkan bercanda. Ya hati-hati, semuanya berdosa, semuanya dilarang, ya tidak boleh seperti itu. Taibah muslimin rahimakumullah. Kemudian kalimat setelahnya apa? Wala yahkiru, jangan menghinakannya, tidak boleh. Ya. Ini dosa ketika kita menghinakan sholat. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji sawi. Ya, tidak akan masuk surga, hanya diancam. Apalagi kalau memang nampak kesombongannya dengan bentuknya menghinakan orang lain. Makanya definisi kesombongan itu apa? Yang disebutkan dalam hadis Nabi, batarul haq wa ghamdun nas. Itu menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, dan meremehkan orang lain. Ini bentuk kesombongannya. Dalam agama dia menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Sudah disebutkan kebenaran tersebut, ini dan itu dalilnya ini dan, tapi dia nggak mau menerima. Ini orang sombong. Dan merendahkan orang lain dalam kehidupan. Merasa dirinya lebih, ya, merasa dirinya memiliki keutamaan, akhirnya dimerendahkan. Ketika mau ngasih uang dilempar, ketika mau kurang nggak mau lihat wajah, karena merasa dirinya orang kaya, orang memiliki jabatan, ya. Nah seperti itu. Ini orang yang sombong, orang-orang yang suka merendahkan orang. Ini haramkan, haram hukumnya kita merendahkan orang lain. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kajian apa? At-taqwa
Tahuna. Takwa itu di sini. Maksud di sini apa? Di dalam hati. Ya. Dan beliau mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Jadi ketakwaan itu asal-asalnya muncul dari hati. Ya. Dari hatilah anggota badan ini akan melaksanakan perintah dan tersebut. Ketaatan yang kita lakukan ini pada asalnya berasal dari hati kita yang untuk melaksanakan ketaatan. Kita mengaji karena hati kita ini mendapatkan pahala, ya, mendapatkan keridhaan Allah, niat ikhlas karena Allah. Makanya setiap pagi seperti dalam hadis, ya, adanya akan mengingatkan, anggota badan akan mengingatkan kepada hati agar hati ini senantiasa mengajak kepada kebaikan. Ya, jangan sampai mengajak kepada keburukan. Oleh karenanya, ketika ada seseorang mengatakan bahwasanya sebelum berjilbab, jilbabi dulu hatinya, misalkan gitu ya, jilbabi dulu hatinya. Justru ya, ketika seorang berjilbab berarti hatinya baik. Ketika seorang wanita tidak berjilbab berarti ada sesuatu dengan hatinya. Ya, ada sesuatu dengan hatinya. Seperti ini. At-taqwa. Ketika takwa dalam hati betul-betul ya takwa, anggota badan pun akan ikut apa? Bertakwa. Seorang wanita misalkan ketika dia sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah dan Rasulnya agar menutup auratnya, maka anggota badan pun akan ikut bertakwa. Paham tak? Jadi seseorang ketika seorang wanita ketika memakai jilbab menandakan hatinya baik. Dia mau melaksanakan perintah Allah untuk apa? Menurut Allah. Tapi kalau seorang wanita mengatakan dia penting hatinya, dengan Anda tidak memakai jilbab menandakan hati Anda bermasalah. Ya, karena ketika Anda memakai jilbab berarti hati Anda baik sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kewajiban, bukan sunnah ya. Paham? Seorang wanita memakai jilbab ini bukan sunnah, wajib. Anda diwajibkan sholat, diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Jilbab pun sama, bukan wajib, bukan sunnah, bukan pilihan. Ya, bukan urusan hati, misalkan jilbab di hatimu, akhirnya dia tidak berjilbab, bukan kewajiban. Anda diwajibkan sholat, menjalankan puasa, jilbab diwajibkan. Makanya tanda yang membedakan mana muslimah, mana yang bukan muslimah dengan apa? Jilbab. Ya, kita kadang kalau masuk mall, masuk pasar, mana muslimah, mana bukan. Sobat sekarang ya, karena muslimah sekarang banyak yang membuka. Artinya tidak memakai jilbab ya. Jadi rambutnya terurai, diwarna-warnai, seperti nampak di jalan. Ini menandakan di hatinya ada sesuatu ya seperti itu. Makanya disebutkan dalam hadis, sedikit lagi ya. Sedikit lagi, 5 menit lagi jawab. Ingatkan waktu ya. Ala inna fil jasadi mudghah, ingatlah dalam jasad ini ada segumpal daging. Jika dia baik, maka seluruh jasad pun akan ikut baik. Jika dia rusak, maka seluruh jasad pun akan ikut rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah dia adalah hati. Hati yang baik akan siap melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Tapi hati yang rusak berat melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian dikelanjutkan hadisnya apa, Pak? Bihasbi ri'i minasyari an yahkiru akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan buruk jika dia suka merendahkan orang lain. Ya, ini bukan tandanya ini orang buruk. Buruk hatinya, buruk akhlaknya. Ketika dia suka merendahkan apa? Orang lain, memicingkan mata melihat orang. Ya, tidak mau menjawab salam. Kemudian apa lagi tadi? Melihat ke atas ketika ngobrol dengan. Apa manfaatnya di zaman sekarang, Pak? Ada orang diajak ngomong, malah dia ke HP terus.
Ada nggak seperti itu? Ada, hati-hati. Ini bisa termasuk bagian dari kesombongan. Ya, kalau ngobrol fokus dari mana ke mana. Alihkan bangga kita ke saudara kita. Gitu kan? Jangan membelakangi, jangan miring, jangan alihkan langsung. Nah, ini baru seorang muslim yang sebenarnya. Ya, bukan malah yang sibuk HP lagi aja ngobrol misalkan dia, atau membelakangi, memicingkan mata. Ini hati-hati. Menandakan di hatinya ada sesuatu, ya. Jadi cukup seseorang dikatakan buruk akhlaknya, buruk hatinya ketika dia suka meremehkan atau merendahkan orang lain. Kullu muslim ala muslim, setiap muslim bagi muslim lainnya haram. Darahnya haram ditumpahkan, hartanya haram untuk dirampas, dan juga kehormatannya haram untuk apa tadi Bang? Dicemarkan. Gak boleh mudah memukul orang sehingga berdarah tanpa sebab, tanpa alasan yang syar'i. Gak boleh merampas harta, mencuri, membegal, merampok, ya, merampas. Ini gak boleh, haram hukumnya. Demikian gak boleh tadi menggibahi, memfitnah, caci maki, merendahkan kehormatannya. Gak boleh, semuanya haram. Jadi kalau kita lihat ya, syariat Islam ini luar biasa, penjagaan kepada umat Islam ini agar semuanya saling mencintai, menghargai, ya, menghormati. Ini dijaga semua, dijaga sedetail mungkin agar kita bisa merasakan ketenangan dalam kehidupan dunia, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Luar biasa. Jadi kalau hadis ini kita renungi, niscaya kita akan menjadi seorang muslim yang sejati. Niscaya akan terbentuk di keluarga kita, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Niscaya akan terbentuk di masyarakat kita, masyarakat yang thayyibah, ya, masyarakat yang baik, yang aman, ya, yang saling menghargai. Kalau kita merenungi satu persatu yang ada dalam hadis ini secara seksama, ya, secara mendalam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita pahami, ya, dan terus kita bisa amalkan dalam kehidupan ini. Jauhi perbuatan-perbuatan buruk tadi disebutkan dalam hadis, lalu amalkan perbuatan-perbuatan baik yang sudah semestinya kita lakukan kepada saudara sesama muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut.